Oke, kita mulai ya. Pernah kepikiran nggak sih gimana ceritanya sebuah merek yang biasa kita lihat di lingkungan sekitar, tiba-tiba udah ada aja gitu di belahan dunia lain? Nah, dalam pembahasan kali ini kita bakal bedah tuntas buku panduan bisnis modern tentang cara mereka berekspansi secara internasional. Ini nih pertanyaan besarnya. Gimana coba caranya perjalanan dari pasar lokal yang nyaman dan udah dikenal ke panggung global yang super luas? Itu lompatan yang luar biasa besar. Kita akan lihat sama-sama langkah-langkahnya, strateginya, dan juga jebakan-jebakan apa aja yang ada di sepanjang jalan. Jadi, kita harus mulai dari mana? Semuanya itu berawal dari satu keputusan krusial. Sebuah perusahaan memutuskan untuk berekspansi ke luar kandang. Tapi, kenapa mereka mau repot-repot begitu? Yuk kita cari tahu alasannya. Kalau dengar kata pemasaran global, mungkin yang kepikiran cuma jualan barang ke luar negeri kan? Wah, salah besar. Lupakan konsep itu. Ini jauh lebih dari sekedar jualan. Ini soal perubahan mindset total. Ini tentang melihat seluruh planet sebagai arena bermain kamu dan menyusun satu rencana besar untuk menaklukkannya. Nah, yang menarik dari sini adalah kesederhanaannya tapi dalam banget maknanya. Untuk bisa menang di tingkat global, sebuah perusahaan itu wajib memberikan nilai yang lebih unggul dari kompetitor. Rumusnya simpel, nilai sama dengan manfaat dibagi harga. Jadi pilihannya cuma dua, kamu tingkatkan manfaat produkmu atau kamu turunkan harganya. Itulah cara menangnya. Disinilah perusahaan biasanya ketemu persimpangan jalan yang strategis banget. Mereka harus pilih, mau nawarin satu produk yang sama persis di mana-mana, itu namanya standarisasi. Atau mereka mau lebih fleksibel, menyesuaikan produknya dengan selera lokal. Nah, itu yang disebut adaptasi atau lokalisasi global. Ini pilihan yang fundamental banget. Dan ini contoh yang pas banget. McDonald's itu jagonya berpikir global, bertindak lokal. Merek utamanya tetap sama, ya Big Mac ada di mana-mana. Tapi mereka juga jago adaptasi. Di India ada burger kentang. Di Finlandia, burgernya pakai roti gandum hitam. Bahkan di beberapa negara ada layanan pesan antar. Mereka tahu banget cara berbicara dengan bahasa lokal. Oke, jadi katakanlah kamu punya produk keren dan strategi inti. Tapi kan nggak bisa langsung terjun buta ke pasar baru. Langkah berikutnya adalah pengintaian. Kamu harus gambar peta dulu sebelum memulai perjalanan. Nah, ini dia jebakan terbesarnya dalam riset global. Namanya Self-Reference Criterion atau SRC. Ini tuh kecenderungan kita secara nggak sadar untuk menganggap nilai-nilai dan budaya kita sendiri itu berlaku universal. Bahaya banget, ini kayak punya blind spot raksasa. Coba lihat contoh ini deh, Mattel itu gagal total waktu pertama kali luncurin Barbie di Jepang. Kenapa? Karena mereka nggak paham apa yang disukai anak-anak perempuan di sana. Terus, Disney juga belajar dengan cara yang pahit di Paris, bahwa atuan yang dianggap normal di Amerika bisa jadi dianggap penghinaan di negara lain. Inilah kenapa riset yang objektif itu hukumnya wajib. Jadi, gimana cara gambar peta yang benar? Proses riset pasar yang formal itu mulainya dari sini. Pertama, tentukan tujuanmu apa. Terus, tentukan informasi apa yang benar-benar kamu butuhkan. Hati-hati banget sama bias SRC yang tadi ya. Terakhir, tentukan cakupannya. Mau melihat satu negara aja, atau satu kawasan, atau bahkan seluruh dunia. Selanjutnya, kamu jadi detektif data. Cek dulu data apa yang udah ada, ini namanya data sekunder. Kira-kira cukup nggak? Atau kamu harus riset baru dari nol? Nah, ini analisis biaya dan manfaat yang penting banget. Kalau udah diputuskan, baru deh kamu rancang studi risetnya, alat ukur yang pas buat dapetin jawaban yang kamu cari. Dan ini langkah terakhirnya, di mana sihir itu terjadi. Kamu ambil semua data mentah dan angka-angka itu, kamu analisis buat nemuin pola-pola tersembunyi, dan kamu ubah jadi wawasan yang bisa langsung dieksekusi. Disinilah data mentah berubah jadi peta jalan strategis buat menaklukkan dunia. Kalau peta udah di tangan, sekarang waktunya masuk ke fase strategi. Gimana caranya perusahaan pakai semua hasil riset itu buat memilah-milah pasar dan memilih di mana mereka akan bertarung. Ini jauh lebih canggih loh daripada sekedar demografi kayak umur atau pendapatan. Segmentasi psikografis itu mencoba memahami kenapa orang membeli sesuatu. Apa sih yang memotivasi mereka? Apa nilai-nilai yang mereka pegang? Ini intinya soal masuk ke dalam kepala konsumen.
Porsche ini contoh yang keren banget. Mereka tuh nggak cuma jualan mobil ke orang kaya, mereka jualan ke kelompok-kelompok gaya hidup yang beda banget. Ada yang namanya Top Guns, yang beli Porsche buat ngerasain kekuatan dan kontrol. Ada elitists dari keluarga lama, yang mungkin ngelihatnya ya cuma sebagai mobil. Ada juga proud patrons yang lihat mobil ini sebagai hadiah atas kerja keras mereka. Satu produk tapi daya tariknya beda-beda banget. Oke, jadi kamu udah tahu persis siapa target pasarmu. Udah jelas banget, tapi sekarang muncul tantangan yang sangat nyata. Gimana caranya kamu ngirim produkmu secara fisik ke mereka yang ada di belahan dunia lain? Yuk kita bahas soal logistik ekspor. Untungnya, banyak perusahaan nggak sendirian dalam hal ini. Pemerintah itu seringkali mau bisnis lokalnya sukses di luar negeri, jadi mereka nawarin berbagai macam bantuan, mulai dari keringanan pajak sampai bantuan langsung untuk mendorong ekspor. Tapi, di saat yang sama, pemerintah juga membangun tembok untuk melindungi industri dalam negerinya. Ini sisi lain dari perdagangan global. Ada tarif yang bikin barang impor jadi lebih mahal, ada kuota yang ngebatasin jumlahnya, dan banyak lagi birokrasi lain yang sengaja dibuat untuk memperlambat laju kompetitor asing. Terus, gimana caranya biar kita pasti dibayar waktu jualan ke orang di negara lain? Jawabannya adalah letter of credit. Anggap aja ini kayak pakai wasit terpercaya dalam sebuah transaksi. Gini alurnya, simple kok. Pertama, pembeli minta banknya buat membuka semacam surat janji bayar ini. Kedua, suratnya dikirim ke bank penjual. Ketiga, setelah penjual kirim barang, dia kasih bukti pengirimannya ke bank. Keempat, kalau semua dokumennya benar, bank si penjual langsung bayar dia. Kelima, si pembeli tinggal bayar ke banknya buat nebus dokumen itu dan ambil barangnya. Aman kan? Jadi nggak ada resiko ada yang kabur bawa uang atau barang. Terakhir, yuk kita lihat gambaran besarnya. Di atas semua perusahaan dan produk ini, ada kerangka kerja ekonomi dan politik skala besar yang ngatur gimana negara-negara berdagang satu sama lain. Nggak semua perjanjian dagang itu sama levelnya. Ada tingkatannya, kayak naik tangga. Paling dasar itu kawasan perdagangan bebas, di mana negara anggota setuju nggak ngenain tarif satu sama lain. Naik satu tingkat, ada serikat pabean, yang aturannya sama plus mereka semua setuju pakai tarif yang sama buat negara di luar serikat. Nah, di puncaknya, ada uni ekonomi kayak Uni Eropa, di mana bukan cuma barang, tapi orang dan uang juga bisa bergerak bebas, dan aturannya udah banyak yang seragam. Perjanjian-perjanjian ini secara harfiah membentuk ulang peta ekonomi dunia loh. NFTA misalnya, menciptakan blok perdagangan raksasa di Amerika Utara. ASEAN melakukan hal yang sama untuk Asia Tenggara. Blok-blok ini menciptakan pasar internal yang masif dan ini mengubah total cara perusahaan menyusun strategi regional mereka. Jadi intinya begini, bisnis global itu seperti tarian yang rumit antara standar global dan adaptasi lokal, antara peluang dan resiko. Ini bikin kita jadi mikir, dengan aturan main yang terus berubah ini, jangan-jangan ide besar berikutnya, raksasa global selanjutnya, justru lagi dimulai di sebuah garasi di dekat rumah kita saat ini? Siapa tahu kan?